warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan saya Desma Amun Paringga dengan NIM B1A1222038. Saya Sutri Febrina Chandra dengan NIM B1A122015. Saya Gita Sri Ramadhani dengan NIM B1A122032. Saya Ahmad Dr. Dedi dengan NIM B1A12208. Perkenalkan, saya Desma Angunus Paringga dengan NIM B1A1222038. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan hakim dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara adalah pembuktian. Pembuktian undang-undang hanya menentukan dalam pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Hukum acara peradilan tata usaha negara menetapkan salah satu aspek yang berkaitan dengan proses pembuktian, yaitu adalah alat-alat bukti. Dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa pertama, alat bukti terdiri atas surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Dan yang kedua dalam adigium notoire feitem notarius, yaitu keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Dalam pasal 100 di atas secara tuntas merinci alat-alat bukti yang boleh digunakan dalam membuktikan fakta dalam proses peradilan tata usaha negara. Kemudian, apa saja alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 100 tersebut? A. Surat atau tulisan, yaitu diatur dalam pasal 101 yang menyebutkan bahwa surat atau tulisan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada akta otentik. Dalam akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu terdapat kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Yang kedua, kekuatan pembuktian materi, yaitu membuktikan antara pihak bahwa benda-benda peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi, dan kekuatan mengikat membuktikan antara pihak bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pejabat umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam waktu tersebut. Yang kedua, terdapat akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa yang tercantum di dalamnya. Dan yang ketiga, yaitu surat-surat lainnya yang bukan akta yang akan dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan. Dalam praktiknya, akan banyak diajukan adalah surat-surat resmi ataupun tidak resmi. Maksud dari surat tidak resmi itu adalah di bawah tangan, yang terutama merupakan unsur rangkaian dilahirkannya keputusan yang sedang digugat. Pada dasarnya, setiap surat yang diajukan sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda sesuai dengan hal yang dijelaskannya dalam surat tersebut. Perkenalkan, saya Gita Sri Ramadhani dengan NIM B1A1222032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang B, yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan pada hakim sendiri. Mengenai keterangan ahli, ini artinya seseorang yang dipanggil sebagai ahli yang dimana harus memberikan keterangan sesuai dengan hal yang diyakini menurut pengalaman dan pengetahuannya, yaitu hal yang ia berikan sebagai keterangan itu memang telah memahami dan mengerti hal tersebut dan dapat memberikan pengertian dan keterangan yang jelas mengenai hal yang diminta dalam pemeriksaan. Mengenai alat bukti, keterangan ahli diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa yang pertama, keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Dan yang kedua, seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 8 tidak memberikan keterangan ahli.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi adalah penjelasan dari seseorang yang didengar oleh hakim selama pemeriksaan perkara dilakukan. Pasal 104 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Pada dasarnya, setiap orang dapat diajukan sebagai saksi, namun dalam peradilan tata usaha negara, mengenai orang-orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi diatur dalam pasal 88, yaitu yang pertama, ada keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa. Yang kedua itu ada suami atau istri sah dari salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai. Dan yang ketiga itu ada anak yang belum berusia 17 tahun. Dan yang keempat, orang yang sakit ingatan. Apabila seseorang telah ditunjuk sebagai seorang saksi, maka terhadap orang tersebut wajib datang ke pemeriksaan untuk memberikan keterangan sesuai dengan hal yang diketahuinya. Karena pada prinsipnya dalam proses peradilan tata usaha negara tidak dikenal masalah ketidakmampuan untuk bertindak sebagai saksi. Permintaan untuk didengarnya seorang saksi itu dapat ditolak oleh ketua sidang apabila pendengaran saksi yang bersangkutan itu akan mengganggu jalannya persidangan. Kenalkan, nama saya Silvi Febrina Chandra dengan NIM B1A1222015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan para pihak yang bersengketa. Pasal 105 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau TPN menentukan bahwa pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Keterangan yang diberikan para pihak umumnya dapat menjadi garis penuntut untuk mencari kejelasan lebih lanjut mengenai fakta-fakta tertentu. Pengakuan para pihak ini dapat diberikan dengan sangat meyakinkan sehingga hakim cepat dapat mempercayainya. Pengakuan para pihak ini terkait dengan apa yang diminta oleh ketua sidang atau jawaban yang diberikan untuk menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan dalil dalam pernyataan. Dari pihak penggugat, pengakuan ini berupa pernyataan yang berkait dengan surat penggugatannya. Sedangkan dari pihak tergugat, pengakuan ini berupa jawaban yang diberikan terhadap yang digugatkan terhadapnya. Pengakuan para pihak ini diterjemahkan dalam replik yang diajukan oleh penggugat pada dalil-dalil gugatannya dan duplik yang merupakan dalil jawaban atau bantahan dari pihak tergugat. Nah, pada dasarnya pengakuan para pihak harus didukung oleh alat bukti yang lainnya. Misalnya, sebuah pernyataan mengenai kepemilikan tanah harus pula disertai dengan bukti seperti sertifikat tanah tersebut atas namanya. Sedangkan yang dilakukan oleh tergugat biasanya berupa penolakan yang ditujukan kepada hal yang digugat oleh penggugat dan dapat pula berupa eksepsi yang diajukan dalam proses pemeriksaan. Pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah pengetahuan yang oleh hakim yang bersangkutan diketahui dan diyakini kebenarannya. Salah satu daripadanya adalah hal-hal yang terjadi selama pemeriksaan hakim tersebut atau hakim lainnya yang ditunjuknya, seperti hakim pemeriksaan setempat. Memang untuk memastikan buktinya suatu fakta, kadang hakim merasa perlu melakukan pemeriksaan setempat guna dan dapat melakukan penilaian dengan tepat tentang perkara yang sedang diperiksa. Dalam kasus tata usaha negara misalnya, diperlukan pemeriksaan gedung yang dinyatakan telah melanggar garis sepadan yang dianggap telah membahayakan kepentingan umum atau tanah yang dinyatakan masuk dalam jalur hijau dan lain-lainnya. Mengenai alat bukti pengetahuan hakim, Pasal 106 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Pengetahuan hakim berkaitan
erat dengan penilaian yang diberikan hakim terhadap proses pemeriksaan guna pengambilan keputusan. Artinya, hakim mengetahui dan meyakini suatu hal yang berkaitan dengan sengketa tersebut dapat ia gunakan sebagai alat bukti untuk mencari titik terang atau penyelesaian terhadap suatu sengketa. Saya Amanda Octaviadis dengan NIM B1A1222048. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Sylvie, yaitu mengenai keadaan yang telah diketahui oleh umum. Pada prinsipnya, memang semua fakta-fakta yang disangkakan yang nantinya akan menjadi dasar putusan hakim itu harus dibuktikan. Namun, keadaan yang telah diketahui oleh umum ini tidak perlu dibuktikan, beranggapan bahwa semua pihak yang telah mengetahui keadaan tersebut sebagaimana telah diketahui oleh. Jadi, terhadap keadaan ini, apabila terdapat pada suatu sengketa, maka tidak perlu lagi diberikan pembuktiannya. B. Beban pembuktian. Pasal 100 Undang Dasar Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta pembuktian. Dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Beban adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan suatu fakta di muka hakim yang sedang memeriksa perkara itu. Siapa yang dibebani untuk membuktikan sesuatu itu tetap bebas untuk melakukan pembuktian itu.